Selamat datang di podcast Teras Pondok GKI Pondok Chandra Indah. Podcast ini dibuat oleh supporting system kita, orang-orang yang hebat di depan kami yang telah membantu dan mendiskusikan Teras Pondok ini bisa berjalan sesuai dengan schedule yang ada. Dan saat ini kita akan mendiskusikan tentang lingkungan, karena tema pada saat ini tentang lingkungan dengan judul Gereja dan Lingkungan Menjadi Bait Allah yang Merawat Ciptaan. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Bapak Bram dari Tunas Hijau. Mungkin nanti bisa perkenalkan Bapak, dan juga Pak Fajar Junianto sebagai pendeta kita. Mungkin lebih enaknya kita perkenalkan dulu yuk. Ya. Mungkin Bapak Bram bisa perkenalan secara pribadi. Selamat pagi apa siang enaknya? Selamat siang boleh, karena cuacanya cukup mendukung ya. Jadi saya Mas Bram, kami dari LSM Tunas Hijau. Nah, kami di sini bergerak untuk masalah dedikasi lingkungan hidup. Biasanya lebih banyak ke anak-anak yang tabula muda. Jadi yang mulai dari bisa dari MAHUT sampai anak bisa sekolah, termasuk juga mahasiswa. Kalau ke masyarakat juga nggak terlalu banyak sih. Memang sadar kita lebih ke anak-anak, karena kadang anak-anak kalau diajak kegiatan itu pasti mau ngajak, dan pastinya secara nggak langsung orang itu juga pasti akan ikut. Iya. Perkenalan secara singkat dari Bapak TH Bram Azaino gitu Pak ya, dari Tunas Hijau. Terima kasih Bapak. Dan berikutnya pendeta kita Bapak Fajar, mungkin bisa perkenalkan diri Bapak. Mungkin sebagian sudah kenal ya, bukan sebagian saja. Mungkin sudah banyak kenal beliau gitu ya. Iya, shalom. Shalom. Senang bisa hadir di dalam podcast perdana ini ya. Perdana, betul. Podcast perdana ini, dan saya kira menjadi baik kalau kita mendiskusikan soal lingkungan gitu. Betul. Salam kenal, saya Fajar Junianto. Saya sebagai pendeta jemaat GKI yang melayani di GKI Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Baik Bapak, terima kasih atas pengenalannya. Mungkin saat ini kita akan diskusi lebih banyak tentang lingkungan. Apa yang kita tidak tahu mungkin akan dibantu lebih dalam lagi secara global, secara lingkungan sendiri, permasalahan apa yang ada, dan juga secara iman Kristen, bagaimana kita bisa menggarisbawahi atau mengerti tentang notabene hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Dan mungkin pertama saya akan menanyakan beberapa hal yang sangat penting. Mungkin pertanyaan dasar dulu Bapak ya. Apa sih yang membuat Pak Bram ini kok hidupnya selalu berkaitan dengan alam itu atau lingkungan itu, kenal Pak? Sebenarnya juga nggak harus berkaitan dengan alam, ini juga karena kecebur sebenarnya. Kecebur. Karena awalnya itu diajak teman sih, udah tipe kegiatan waktu kuliah, dan kemudian kegiatannya karena waktu itu masih usia muda, terus kumpulan juga anak-anak muda. Jadi untuk kegiatan apalagi kegiatan lapangan juga sudah having fun, kita senang-senang. Dan kemudian juga sebenarnya kalau kerja di kantor itu kadang suka penat ya kan, beberapa fungsi anak-anak di lapangan bebas mau ngapain ya, udah akhirnya dicoba terus sampai sekarang. Menikmati gitu Pak ya? Iya, karena lingkungan itu juga jadi terapi untuk bisa karena kan kita harus menghadapi banyak orang ya, dengan banyak sifat macam-macam, beda-beda.
Jadi kadang-kadang ngomong ini kata susah beda satu tempat lain juga, walaupun masalah sama pasti ya yang dapet beda juga cara apa ya kita menghadapi masyarakat. Oke, nah ini menarik Pak. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya pikirkan. Sebenarnya dorongan apa yang membuat Bapak itu lebih cinta mengatasi permasalahan lingkungan itu apa? Ya, karena kita melihat saat ini di alam semesta ya, yang namanya dunia itu hanya atau planet yang bisa dihuni manusia saat ini baru satu. Walaupun sekarang ada ya perjalanan ke bulan atau Mars ya, kan sudah bisa, tapi kan perlu biaya yang sangat mahal. Ya, jadi ini saat ini Mas Bumi satu-satunya, kalau bumi sudah rusak ya kita harus tinggal kemana. Selain itu alam juga sukarela ya kan untuk membantu kita, memberi kita makan, tetap hidup ya. Nah kalau sudah seperti itu kenapa kok kita nggak mau menjaga alam juga supaya kita masih bisa tetap hidup, nggak cuma kenyang tapi bisa hidup dengan nyaman, dengan nggak panas ya, kepanasan jadi juga nggak kedinginan gitu. Jadi tetap kita dalam istilahnya tetap menginginkan lingkungan itu in balance gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya masalah lingkungan yang terbesar akhir-akhir ini apa? Yang kalau di masyarakat kita ya, yang paling dekat aja lah, sampah gitu. Itu pun macam-macam. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga sempat kami di media sosial di mana wali kota Surabaya, Pak Eri kan sempat ngamuk-ngamuk. Ya, gara-gara warga itu buang sampah juga nggak mikir-mikir. Memang itu sampah tapi ya kayak kasur, masa sih bisa dapat pakai gerobak, lemari, kursi. Nah, warga kan setidaknya yang bisa kita olah sendiri, kenapa harus kita buang sampai jauh dari rumah? Misalnya kayak sisa makanan, ya, kita taruh di kompos atau kita bisa bikin kompos daripada harus dibuang ke TPA Benowo yang akhirnya jadi bau. Ya. Nah itu juga kan akhirnya kadang yang mengganggu kalau pas apalagi TPA Benowo kan di samping itu ini gedung olahraga. Nah, jadi kalau pas ada pertandingan kan itu kayak harus itu TPA Benowo bisa itu. Lihat, mereka jadi kita satu hidup lagi baunya mudah bakar nih, gimana cara hilanginnya? Nah, ya, seperti itu. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tentang sampah ini ya. Nanti kita pending dulu, kita ke Pak Fajar. Saya mau bertanya Pak Fajar, pandangan Kristen mengenai manusia peduli terhadap lingkungan itu bagaimana Pak Fajar? Ya, sebenarnya isu soal lingkungan, soal semesta, soal alam begitu. Kalau kita membaca Alkitab, kitab suci kita sendiri, itu sudah menjadi satu isu yang bahkan di kitab Kejadian itu isu yang diangkat, Pak. Jadi dalam kitab Kejadian, khususnya dalam kisah pencipta, isu tentang lingkungan, tentang semesta, tentang alam itu menjadi bagian penting yang kemudian harus diperhatikan oleh manusia. Bahkan ketika Allah itu menciptakan manusia, salah satu tugas mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah memelihara dan mengusahakan alam itu sendiri. Memelihara dan mengusahakan alam itu. Jadi artinya ketika kita ini memelihara, mengusahakan alam, kita merawat apa yang menjadi lingkungan di sekitar kita pada saat yang sama, itulah yang sedang kita kerjakan sebagai panggilan yang Allah berikan bagi kita. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kalau Allah saja itu mengasihi alam yang Dia ciptakan, mengapa kita justru merusak alam yang Tuhan kasihi? Jadi sudah sejak awal isu tentang lingkungan itu disuarakan, digemakan oleh Alkitab. Dan itu harus menjadi perhatian serius untuk umat beriman. Iya.
Makasih Pak Fajar. Sebagai pondasi kita bicara tentang lingkungan ini sudah pada dasarnya sudah ada ya, Iya. di kitab kejadian gitu ya. Artinya soal lingkungan hidup ini satu isu teologis yang memang sejak lama disoundingkan oleh firman Tuhan dan harus terus-menerus diperhatikan oleh gereja sampai dengan di zaman ini. Kembali ke tempat sampah, ya, tempat sampah, tentang permasalahan sampah. Ya. Nah, saya pernah berpikir, kenapa kok sampai sekarang di masyarakat kita, di daerah kita atau di negeri kita, sampah masih menjadi permasalahan yang ya bisa dikatakan utama. Kok di sungai-sungai banyak plastik, karton, kertas, dan sampai menumpuk. Dan kenapa kok itu terjadi berulang gitu? Ya karena masa kita nganggap bahwa kayak bumi ini sebenarnya tempat sampah kita, ya kan? Dan juga kita karena merasa ya kan dalam sistem pengelolaan sampah kita kan sudah harus bayar. Nah, mungkin dengan ini jadi orang merasa, oh saya ini sudah bayar sih. Jadi itu sampah yang ada itu sudah bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab orang ini sudah saya bayar. Atau begini Pak, ini menurut saya pribadi ya. Saya kadang berpikir ini sistem yang dibuat kurang bagus atau memang kesadaran dari kita sendiri gitu ya. Nah, kalau sistem kurang bagus, misalnya kalau saya di tempat tertentu itu saya lewat suatu jalan gitu ya, saya mengobservasi 1 kilometer tuh bahkan tidak ada satu tempat sampah pun. Terus saya mau membuang itu bingung saya. Nah kalau ini terjadi di tempat-tempat yang seharusnya semestinya orang dengan mudahnya membuang sampah, mungkin juga membantu. Kalau pandangan Bapak seperti apa? Kalau menurut ini sih kembali lagi prinsip dasar dari manusia ya kan, bahwa kita juga dari rumah sebenarnya diajarin ya, kalau kata sampah itu konotasinya jelek ya dari kecil, dari zaman dulu. Ya ini ada sampah ya, buang tempat sampah. Nah akhirnya ketika kita menghasilkan sesuatu, misalkan aja kayak plastik bolong, atau misalnya ini saya sebut sampah, ini secara otomatis bahwa sadar kita ya udah ini nggak berfungsi, udah langsung dibuang. Nah kalau masalah sistem tadi mungkin nggak juga ya, karena kita sudah banyak mereka di tempat-tempat keramaian, kita sudah banyak tempat sampah yang disediakannya. Cuman kesadaran masyarakat kita yang memang belum paham ya, bagaimana sih cara sebenarnya untuk mengolah sampah yang tepat itu seperti apa. Misalnya kayak pemilahan, dan tempat-tempat sampah di tempat umum sudah banyak yang dipilah mana sampah plastik, mana sampah basah, sisa makanan. Tapi masyarakat kita ya itu pokoknya nggak ada tempat sampah, ya buangannya di situ. Menarik sekali tentang sampah ini. Sepertinya kalau kita bicara sampah bisa satu hari ya. Tapi ya berarti kalau sistemnya sudah benar, sudah dilakukan oleh pihak berwenang, berarti masyarakat itu masih satu mungkin kurang sadar, tapi juga egois gitu ya. Ya ini saya mau tanya ke Pak Fajar, kalau tentang keegoisan manusia, tentang perilaku keegoisan ini terhadap lingkungan bagaimana? Ya, itu sudah menjadi satu persoalan sendiri juga ketika kemudian manusia itu memandang dirinya itu sebagai pusat. Artinya begini, manusia yang harusnya merawat, harusnya memelihara, begitu ya, dalam tantra kita ini berkesinambungan, berkelanjutan. Sebenarnya kan ada itu bagian di mana Tuhan memerintahkan kepada manusia itu kan ada beranak cucu dan bertambah banyak. Saya kira ini bukan semata-mata bicara soal
berkembang biak gitu. Tetapi ini bicara soal pelanjutan generasi. Kelanjutan generasi, berkesinambungan. Betul, pelanjutan generasi. Jadi kadang-kala manusia itu tidak peduli dengan kesinambungan bumi ini, kesinambungan dengan Jadi apa alam. yang kita lakukan entah enggak tahu menahu tentang masa depan kita gitu ya. Ya, ini ya. betul. Iya. Jadi kita nggak peduli, kita nggak peka begitu. Padahal itu sudah menjadi pesan yang sejak awal disampaikan oleh Tuhan Allah kepada manusia untuk mengingat soal kesinambungan alam, karena ini sebenarnya kesinambungan alam itu sendiri juga kesinambungan umat manusia. Ya kan, bagaimana alam yang rusak, alam yang tidak terawat, alam yang dieksploitasi habis-habisan, pasti akan ada masanya kemudian manusia akan menerima dampak dari apa yang sudah dilakukan. Jadi ini menjadi satu persoalan yang juga sudah dikembangkan oleh kitab Kejadian. Berarti menjaga alam kita itu termasuk bagian iman kita gitu ya. Sangat. Dan yang menarik adalah ketika pada salah satu momen di mana ketika Tuhan itu mengatakan supaya manusia itu mengusahakan Taman Eden itu, justru dalam kata kerjanya itu yang dipakai kata dasarnya dalam bahasa Ibrani itu adalah avoda. Avoda. Dari kata avoda itu kita mengenal, menyerap menjadi bahasa Indonesia ibadah. Ibadah. Kadangkala ada satu pergumulan adalah merasa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan alam, yang jasmania, yang lahiria itu tidak terkait dengan keimanan kita. Padahal dalam pernyataan atau perintah Tuhan Allah itu ketika kita ini mengusahakan, ketika kita ini mengerjakan, ketika kita ini memelihara alam, pada saat yang sama itu menjadi bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang punya alam. Seringkali kita ini terlalu dualisme gitu ya terhadap alam dan terhadap apa yang kita pandang sebagai hal yang Padahal sebenarnya itu satu. itu satu kesatuan. Kita nggak perlu mengkotak-kotak dan memisahkan itu. Makanya kalau tadi kemudian soal sampah dan sebagainya, manusia seringkali memandang negatif gitu ya, Pak ya. Karena seperti itu. Kita lupa bahwa cara kita untuk merawat alam itu juga bakti kita kepada Tuhan Allah yang sudah menciptakan alam itu. Terima kasih Bapak. Kita akan rehat sebentar setelah tayangan berikut. Podcast Teras Pondok. Kembali lagi pemirsa dengan perbincangan kita pada hari ini. Ya, kita menyambung lagi Bapak. Bapak-bapak. Nah, ada ibu-ibu ini ya, cuma berdua ya. Bertiga sama saya. Kita bicara tentang edukasi. Selama ini sudah seberapa dalamkah tentang edukasi terhadap masyarakat tentang kesadaran lingkungan? Kalau seberapa dalam pasti sudah sangat dalam, Pak. Karena juga banyak juga kelompok-kelompok yang sudah melakukan edukasi ke masyarakat. Cuman kadang di dalam edukasi itu ada beberapa bikin informasi ya. Kayak misalnya yang paling sering diedukasi adalah bagaimana kayak mengolah pemilahan sampah dari awal dari rumah. Bagaimana tuh sampah itu tidak berakhir ke TPA ya. Tetapi jarang yang diinfokan ke masyarakat bahwa sampah itu nggak harus selalu dibuang, tapi sampah itu bisa dimanfaatkan lagi. Jadi sampah itu sebenarnya juga bisa bermanfaat. Ya, bahkan kalau di Malang itu sebagai contoh ada dokter yang dia kalau mengobati pasien itu nggak bayar pakai duit, tapi bayar pakai sampah. Oh, Itu ada di Malang, sekarang juga masih jalan. Terus kemudian bagaimana kita merawat tanamannya, misalnya kayak seperti depan ini kan juga butuh makanan. iya. Nah, dari sisa makanan kita juga itu bisa untuk ini. Jadi kembali ke tanaman lagi.
Jadi kita olah menjadi kompos dulu, komposnya nanti bisa kita manfaatkan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh buang sampai apa ya, kita sudah menghasilkan bau dari sisa makanan, terus diangkut truk lagi yang ke TPN, apalagi truknya itu, mohon maaf ya, truk butut ya kan, kayak asapnya, polusi udara lagi, terus ada konsumsi BBM lagi banyak. Nah, jadi bahwa dengan kita mengolah sampah, kita sudah bisa memotong tadi polusi udara, memotong konsumsi BBM yang sekarang kadang sudah tambah mahal ya kan, sudah jauh berkurang seperti itu. Nah, ini yang kita coba informasikan ke masyarakat bahwa dengan mengolah sampah kita sudah ini ada misalnya contoh kecil ya, kayak tadi mengolah sisa makanan, kita sudah bisa melakukan banyak hal untuk lingkungan. Nah, itu yang masih jarang pahami oleh masyarakat. Di semuanya tahunnya memilah aja deh. Nah, tantangan terbesar apa sih Pak mengedukasi masyarakat itu? Kalau tantangan terbesar bagi saya, bagi kami ya itu, mohon maaf sih, jadi kadang terkadang masalah usia. Nah, kadang orang untuk bilangnya gini, terus Mas, ngapain harus dipilah kaki ini, harus diolah lagi loh, saya dari dulu kayak gitu, terus yang Turun begitu. iya, jadi kayak gitu. Akhirnya ya susah ya, akhirnya coba dah beralih ke anak-anak muda ya kan, yang mereka punya pemikiran lebih terbuka, open minded ya, dan mereka juga mau untuk diajak kegiatan ya sudah. Juga nanti yang kok namanya kegiatan anak kecil ya pasti akan didukung sama orang, bukan didukung ya, diikuti sama orang tua. Caranya langsung kan tidak sekali tembak dua yang kena lah gitu. Dua bola perampok. Iya. Untuk Pak Fajar, saya punya pertanyaan ini Pak Fajar. Kalau akhir-akhir ini melihat lingkungan juga banyak yang peduli, tetapi banyak juga lingkungan yang dalam catatan perlu kita lindungi gitu ya. Jadi terlihat ada kerusakan gitu ya. Apakah ini juga menunjukkan kerusakan lingkungan saat ini itu menunjukkan atau mencerminkan moral dan spiritualitas manusia? Iya, artinya pasti ada persoalan secara moral juga ya, secara spiritualitas ya, seperti tadi sudah kita singgung juga, kemudian bahwa merawat, memelihara, mengusahakan alam yang dicintai oleh Allah ini sebenarnya juga menjadi bagian dari keimanan kita, spiritualitas kita. Hanya saja memang betul di satu sisi soal edukasi menjadi satu tantangan tersendiri yang harus terus dilanjutkan. Di sisi yang lain juga kecenderungan manusia yang hari ini masih suka serakah. Saya mengingat ada satu statement dari Mahatma Gandhi yang mengatakan begini, sebenarnya alam semesta begitu ya, segala sumber daya yang ada di muka bumi ini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan need gitu ya, semua kebutuhan umat manusia. Sebenarnya tidak ada yang namanya kemiskinan dan sebagainya gitu. Tapi sayangnya ketika ada yang namanya greed, keserakahan manusia, satu orang saja, maka apa yang ada di muka bumi ini tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang. Jadi kacau tuh. Iya, ada ketidakpuasan manusia, ada kecenderungan manusia yang mau menjadi dominan. Ada dominasi manusia terhadap ciptaan yang lain. Nah, ini kan menunjukkan ada persoalan moral di sana, ada persoalan spiritualitas, dan saya kira itulah yang membuat mestinya gereja juga harus ambil peran, kan gitu ya. Gereja harus ambil bagian dalam situasi seperti ini. Kalau ada, kita bersyukur kalau ada Pak Bram bersama dengan tim di Tunas Hijau, Pak gereja juga harus melakukan gerakan. Nah, ini Pak, tutup ketemu, botol ketemu tutup. Nah, Bapak tadi membicarakan tentang peran gereja. Nah, selama ini peran gereja yang sudah dilakukan terhadap sadar lingkungan, mencintai lingkungan itu apa? Ya, saya bicara dalam konteks sebagai pendeta GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Sebenarnya ketika
para pendahulu GKI itu memilih nama GKI, Gereja Kristen Indonesia. Maka pada saat yang sama apa yang menjadi pergumulan Indonesia bukan hanya soal historisnya, bukan hanya soal kulturnya, bukan hanya soal keberagamannya, tetapi juga soal isu tentang lingkungan hidup. Itu juga menjadi pergumulan Gereja Kristen Indonesia. Jadi pemilihan nama GKI itu mau menunjukkan bahwa ini loh, ada konteks, ada situasi di Indonesia termasuk soal lingkungan hidup yang harus terus dikembangkan, yang nggak boleh tutup mata, yang nggak boleh tinggal diam. Lewat kesaksian pelayanan, kemudian gereja mengambil bagian untuk terlibat dalam memelihara dan merawat Cipak. Ya, Pak Fajar. Kalau kita bicara lingkungan itu cukup luas ya. Tadi kita menyinggung secara sederhana sampah. Dan mungkin kalau kita bisa tinjau dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh kecil supaya pemirsa juga bisa membaca atau mendengar, melihat saat ini. Kira-kira contoh-contoh kecil sadar lingkungan itu seperti apa sih Pak? Mungkin di rumah atau ya di masyarakat. Kalau masyarakat untuk sebagai contoh sih seperti ini Pak. Nah, sebagai mungkin kembali ke anak sekolah, mungkin kita itu tua aja, nggak usah malu lah, sama umur kita dulu. Biasakan lah mungkin kalau kita jalan bawa botol minum sendiri. Benar sendiri. Nah, sekarang kan sudah apalagi tadi mau banyak jualan yang minuman dan kemasan. Ya. Alasan orang ya itu sekali malas bawa berat-berat lah. Ya, padahal dampaknya jauh lebih besar. Ya. Kalau di rumah tadi mungkin ya, kalau ada sisa makanan tadi, kalau di nggak punya lahan banyak kok sekarang metode atau cara mengolah kompos atau mungkin paling gampang kayak orang desa kita gali lubang di halaman kecil setengah meter kali setengah meter ke dalaman paling nggak setengah meter udah masuk aja itu timbun. Mungkin juga alam udah berikan kita contoh kayak mungkin kucing kalau lagi buang air ya, kucing desa ya, kalau di kota kan sudah betul semua ya, nggak bisa dari mana kan, Nggak bisa ya. Kalau di desa mungkin dia kucing kan udah muntah dari mana ditutup lagi sama seperti itu paling gampang. Di GKI Pondok Cangka Indah kita juga akan melakukan itu Pak. Yang makanya ketika podcast ini mengangkat soal isu tentang lingkungan hidup, di bulan Juni nanti bidang Casper itu akan mengadakan satu campaign zero plastik. Zero plastik Itu rasa-rasanya memang kalau kata zero mungkin rasanya kok idealis banget begitu ya. Tapi setidaknya dengan campaign ini yang akan dilakukan sepanjang bulan Juni, jadi betul soal tumbler begitu, akan diadakan talk show yang mengangkat isu tentang lingkungan hidup juga. Nanti juga jemaat yang hadir begitu juga harapannya bocoran Pak ya. Kira-kira modelnya seperti apa? Maksudnya gini supaya kita konkret saja gitu. Iya, Soal lingkungan hidup ini kan kasar-kasarnya ya, soal wawasan, soal pengetahuan kita banyak tahu gitu ya. Tapi kadang-kala memang di lapangan konkretnya termasuk gereja ya. Iya. Itu yang masih jadi kelemahan. Masih jadi kelemahan. Masih perlu gebrakan lah gitu. Nah, bulan Juni itu kita mau mengadakan yang namanya itu Zero Plastic Campaign. Ada talk show di sana, ada semacam edukasi bagi jemaat supaya ayo dikurangi botol-botol. Nanti akan lebih banyak disediakan dispenser di gereja Pak. Dispenser lebih banyak disediakan. Ada acara yang di sana juga akan dibagikan tumbler juga begitu ya, supaya jemaat ketika lain kesempatan bawa tumblernya kalau mau ke gereja. Dan itu saya sepakat tadi ketika Pak Bram banyak fokus juga di generasi muda, itu pun juga yang ingin dilakukan. Karena dengan melibatkan generasi muda, harapannya mereka juga lebih punya concern, mereka juga lebih punya kepedulian terhadap ini. Jadi Tunas Hijau melakukan, kita sebagai gereja juga harus melakukan. Karena isu ini juga terlalu besar ya, kalau dihadapi kalau kemudian hanya 1-2 lembaga saja begitu. Ya, jadi orang terlalu melihatnya terlalu jauh ke depan. Padahal di samping kita sendiri itu ada hal-hal kecil yang depan sehari-hari kita ya Pak ya. Iya, kita sering abai. Padahal itu yang paling gampang dilakukan. Betul. Contoh, ada yang nanya tentang penggunaan AC, itu betul juga enggak Pak?
kemudian AC kayak gimana dulu. Nah, Mungkin dimatikan pada Nah, jam-jam jadi, tertentu. kalau misalnya misalnya di rumah ya kita tinggal lama, misalnya kerja ya kan sampai 8 jam ya, mungkin saklarnya bisa dimatikan. Nah, itu kan benar kita hanya matikan AC pakai remote. Itu kaitannya dengan lingkungan apa, Pak? Mungkin pemirsa juga. Kita kaitannya dengan lingkungan, masalah gini. Listrik kita itu dihasilkan dari pembakaran batu bara, Batu dari bara. minyak bumi, yang Iya. itu sumber daya alam yang bisa habis waktu-waktu. Iya. Belum lagi nanti dari sisa pembakaran itu ya akan menyebabkan polusi udara. Dan salah satu gasnya itu dia nanti bisa numpuk di angkasa dan itu bisa menyebabkan pemanasan global yang kita kenal global warming. Oke. Nah itu bayangkan aja satu AC ya, kalau kita hanya matikan dari remote, saya pernah hitung itu satu hari itu kalau dirupiahkan mungkin sangat murah, sekitar 100 rupiah. Iya. Dan itu satu AC yang sekitar ukuran 3/4 PK. Nah bayangkan kalau misalnya kalau di gereja seperti itu, selesai ibadah hanya dimakan pakai remote, tapi saklarnya nggak dimatikan. Sementara ibadah berikutnya berapa hari Pak Kedela di gereja? Kan Iya. setiap hari ada kegiatan kan? Pasti ada kegiatan. Ya? Pasti Setiap ada. hari? Iya, ada kegiatan. Sibuk sekali, Pak. Cuma jamnya memang kemudian nggak Ah. setiap waktu ya. Ya Heeh. seperti itu. Terus juga mungkin paling gampang juga kayak TV lah. Mungkin kita sadar kan, atau mungkin yang di gereja atau tempat umum, toilet, ya kita masuk toilet biasanya nyalakan lampu. Setelah keluar toilet kita Biarin, gitu ya. ya biarin langsung jalan kan. Oh, iya. Jadi biarkan Harusnya dimatiin. ya matiin kita. Itu juga bagian dari sadar lingkungan, Bu. Iya. Iya. Terus kalau ini lagi mungkin kayak AC juga, kalau kita carinya AC itu dingin atau sejuk. Nah sebenarnya kan AC kan tujuannya untuk menyejukkan ruangan. Nah kalau kita tidur sudah harus pakai selimut, nah, berarti ada yang salah dengan penetraan AC kita. Nah harusnya kan kalau kita tidur pakai AC itu kayak hanya terasa sejuk, nggak perlu pakai selimut lagi. Nah orang-orang pikir dingin ya pasti tidur bakal nyaman, padahal kan kita akan terganggu kalau menggigil itu kan tidur juga naknya. Nah itu Sadar diri itu artinya sadar lingkungan. Kalau misalnya nyalain AC sudah sejuk itu cukup, Pak ya. Iya. Tapi kalau sudah terlalu dingin itu Nah, juga kita nggak sadar gitu ya. Iya. Jadi nggak sadar lingkungan juga gitu kan ya. Iya. Oh, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Pak, yang mungkin terkait apakah energi terbarukan seperti fosil yang kita pakai ya, Ya. batu bara, minyak bumi, gas gitu, Ya. melihat dibandingkan dengan energi terbarukan itu bagaimana, Pak? Kalau saya meneliti sih sebenarnya sama saja ya kan untuk produksinya, karena kayak misalnya dan pembangkit geotermal ya kan, panas bumi memang sama, cuman tergantung dari kita sebagai konsumen bagaimana kita memanfaatkan listrik tersebut, hasilnya disediakan itu bisa untuk maksimal ya kan. Misalnya untuk pencahayaan bagaimana, misalnya kadang ada orang suka tidur itu dengan lampu yang menyala, padahal kalau dari segi kesehatan itu dalam jangka waktu yang lama sebenarnya bisa mengeringkan kelopak mata tuh ada tidur dengan ada lampu menyala ada juga. Terus beberapa unit rumah yang zaman dulu ini kan yang masih ada lampu duduk, nah itu kan juga efisiensi listriknya sebenarnya hanya 60% yang hanya menjadi panas kecil. Terus biasanya juga orang-orang ini kayak yang beralih ke teknologi terbaru pikirnya hanya di duit saja. Mereka nggak mikir sampai ke dampaknya ke lingkungan. Misalnya kayak nonton TV LED ya, udah ke jenisnya LED tapi kebiasaan sambil tidur, nah itu kan sama aja. Ya. Menarik ini, Pak. Nanti kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut.
podcast Teras Pondok. Kembali lagi, saudara-saudara. Saya masih curious dengan energi terbarukan, Pak Bram. Ya. Apakah energi terbarukan ini lebih baik dari energi fosil? Kalau saya pendapat pribadi sih sebenarnya hampir sama aja ya, karena itu tergantung dari gaya hidup yang kita pilih. Kita maunya yang gampang di awal atau gampang di awal susah di belakangnya, atau susah di awal tapi gampang di belakang tuh nggak ada masalah. Misalnya kan kalau energi terbarukan dari misalnya panas matahari ya, kita kan butuh tambahan alat segala banyak dan macam, juga butuh penyimpanan. Nah, sementara kalau untuk energi fosil ya misalnya kayak batu bara tinggal dibakar, jalankan mesin menghasilkan listrik, bisa dipakai kapan saja. Jadi memang sih semuanya ada plus minusnya, tergantung kita mau pilih yang mana. Tapi ya sebaiknya sih kita memilih yang ini ya, karena dari sumber yang terbarukan. Karena tadi di awal kita sudah bahas masalah keegoisan, bahwa visual kita egois ya nggak bakal cukup ini semua. Jadi ini masalah opsi gitu Pak ya, Ya. pilihan yang terbaik gitu ya, Iya, terkait dengan kesadaran kita terhadap inilah. betul. Oke, ada pertanyaan lagi Pak, yang syarat dengan pertanyaan tentang penebangan hutan dan penambangan, dan ini sangat gencar sekali di masyarakat kita tentang kejadian yang terjadi dan menjadi polemik. Ya. Ini dari kacamata Pak Bram seperti apa? Kalau masalah yang kayak penambangan hutan itu atau penambangan itu sebenarnya dari sisi manajemennya. Kalau masalah yang dihasilkan dari pertambangan atau penambangan hutan ya, itu kembali ke masyarakat kita sebagai konsumen. Apakah kita mau menggunakan sesuatu yang tanda kutip mungkin merusak lingkungan. Itu kalau dari konsumen tidak ada yang menginginkan, pasti yang sebagai produsen mereka nggak akan produksi. Nah, tapi kalau dari manajemen misalnya seperti contoh, bagaimana sih kita bisa menebang hutan tetapi jumlah hutan itu tidak berkurang. Jadi tetap dipantau gitu Pak ya? Bukan dipantau. Ada Misalnya manajemen. sebagai contoh misalnya kayak di Jepang, itu sudah sekian puluh tahun jumlah hutan mereka tidak berkurang, tapi mereka tetap melakukan penebangan hutan. Karena apa? Nah, itu Jauh- bagaimana bisa terjadi Jauh- seperti itu Pak? Jauh sebelum mereka menebang hutan hari ini, Ya. beberapa tahun sebelumnya mereka sudah menanam penggantinya. Oh, Nah, sudah sementara- dipikirkan terus iya. gitu. Nah, sementara kalau kita- Manajemennya gitu ya. Kita tebang dulu, baru mengganti. Oh. Nah, Jadi seperti sistem yang salah gitu ya. kita mereka kurang tepat lah seperti itu. Oh, kurang. Saya kembali ke Pak Fajar ya. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang awal tadi tentang tanggung jawab ini ya. Nah, secara personal kita sudah kadang bertanggung jawab atas pribadi tentang kesadaran diri. Nah, secara komunal, secara gereja, gereja itu bertanggung jawab apa terhadap kepedulian lingkungan? Saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Bram itu menjadi penting untuk sebuah gerakan yang perlu dilakukan oleh gereja Tuhan hari ini. Ketika kemudian kita bicara soal opsi pilihan ada di tangan masyarakat, jangan lupa anggota gereja juga bagian dari masyarakat sendiri kan ya. Betul. Artinya gereja begitu perlu memperlengkapi anggota jemaatnya ketika kemudian memilih misalnya sebagai pengguna mungkin tisu, kertas, botol, plastik dan sebagainya. Kita perlu memperlengkapi anggota jemaat warga gereja dengan sebuah capability, kapasitas sehingga mereka bisa punya hikmat. Kata permisinya hikmat kata itu. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bijak di dalam memanfaatkan alam, dalam sebagai user begitu loh ya. Karena seringkali saya melihat ketika kita bicara konteks gereja-gereja yang ada di kota besar begitu. Sementara kemudian kan isu banjir, isu tanah longsor itu kan itu ada di tempat-tempat yang jauh gitu.
Tapi jangan salah, menurut saya apa yang dilakukan masyarakat yang ada di kota besar sebagai konsumen itu kok menurut saya juga mempengaruhi apa yang diproduksi oleh pabrik-pabrik dan sebagainya. Misalnya soal tisu misalnya, soal kertas begitu. Kalau hari ini kita sebagai konsumen terus menggunakan besar-besaran tanpa mempertimbangkan begitu ya, habis-habisan kan pasti juga produsen pasti juga akan mengejar produksinya kan. Ini terkait dengan ekonomi, supply and demand gitu ya. Iya. Nah, gereja harus menyadarkan warga jemaatnya. Ingat tuh ya, gaya hidup kita hari ini di kota besar gitu. Kalau saya bicara soal konteksnya GKI itu kan ada banyak kan di kota-kota besar ya, kayak di kota metropolitan gitu ya. Itu juga mempengaruhi situasi yang jauh di sana gitu. Kalau di sana terjadi tanah longsor, di sana terjadi kebakaran hutan, kerusakan hutan dan sebagainya, jangan-jangan itu karena sikap kita sebagai konsumen hari ini yang abai, yang nggak peka. Nah, gereja harus terus mengembangkan itu supaya jemaatnya bijaksana, punya hikmat, punya kepekaan. Setiap pilihan kita hari ini menentukan alam dan juga ini. Itu Teringat dengan permainan kartu yang kita susun demikian panjang kita sentuhan, jatuh semua akhirnya sampai ke sana gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa itu urusannya para produsen, itu urusannya para pemilik modal. Jangan salah loh. Permintaan konsumen pasti juga mempengaruhi juga. Jadi itu harus menjadi satu bagian yang harus terus digemakan oleh gereja kepada anggota mereka. Mungkin bahkan ini bagi tempat juga ada beberapa produk yang sering salah kita gunakan. Misalnya wali contoh kayak tisu. Ada ya, tisu toilet tapi kita buat makan. Kadang-kadang kan tisu kan toilet kan bisa dia kalau kena air kan dia akan hancur. Soalnya banyak itu digunakan, maka ya soalnya banyak juga kayak penambangan hutan kayak gitu. Betul. Wah, sangat menarik pembicaraan pada siang ini ya. Ini untung ada pohon-pohon Pak ya, jadi kita panasnya terserap itu ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya, ilmu yang menarik sekali ya. Dan terima kasih atas tim yang sudah membantu kami. Kita lihat sebentar setelah tayangan berikut ini. Podcast Teras Pondok. Kembali lagi bersama kita semua. Kita sudah panjang lebar berbicara tentang lingkungan, tentang sadar lingkungan, bagaimana secara personal kita diingatkan bahwa kita harus sadar bahwa banyak hal yang harus kita lakukan di dalam masyarakat, di dalam gereja, lingkungan terhadap iman kita, begitu Pak ya. Mungkin bisa diberikan closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah, yang juga ada di gereja gitu ya, tentang ini lah. Mungkin untuk kaitannya dengan masalah agama juga ya, bahwa tadi tahu sebutkan bahwa kita diciptakan bukan di dunia itu sebagai pemimpin, pemimpin yang harusnya bisa merawat, menjaga, bukan yang merusak. Ya, artinya kalau kita merusak lingkungan, artinya kita membiarkan kepercayaan dengan Tuhan. Nah, itu sama saja kalau kita membiarkan Tuhan ya, tadi kan kita dosa masuk neraka. Jadi banyak jalan sebenarnya untuk menuju surga. Ya, kalau ini saya sebagai dengan keislami tidak hanya dengan sholat, beribadah ke masjid dan sebagainya, cukup dengan ya paling gampang mengolah sisa makanan tadi, tidak buang sampah sembarangan, ya insya Allah itu sudah pahala menjamin besurga. Baiklah Pak. Kembali kepada Pak Waja selaku pendeta, closing statementnya apa?
terhadap lingkungan yang kita sayangi. Ya, kita harus mengingat kembali apa tujuan Allah menghadirkan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan itu sendiri. Kalau dunia ini, bumi ini, alam ini sedemikian rupa dikasihinya, dicintainya, ya, dijaga oleh Allah, disayangi oleh Tuhan kita, kenapa kita malah merusak? Kenapa malah kita mengeksploitasi habis-habisan yang disayangi, yang dikasih oleh Tuhan itu? Dalam kitab Kejadian kita itu sebenarnya diingatkan bahwa alam itu adalah saudara kita. Hari pertama sampai dengan hari kelima Tuhan menciptakan alam itu untuk manusia. Di hari yang keenam alam menciptakan manusia. Itu artinya kan sebenarnya kan alam itu adalah saudara-saudara kita sebagai bangsa. Masa sih dengan saudara sendiri kita mengeksploitasi, kita bisa merusak alam yang mari kita jaga, kita sadar betul, kita rawat betul alam yang kita jaga juga akan menjaga kita sendiri. Itu. Wow, wah, kali ini kita mendapatkan wawasan yang begitu luas dari dua orang yang terpandang ini. Ya, kita dapat sesuatu yang lebih. Syukur-syukur diskusi kita ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita perlu sadar bahwa lingkungan itu sebenarnya saudara kita, dan kita mengimani bahwa ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih kedatangannya Bapak Abram dan juga Terima kasih juga. Pendeta Fajar. Terima kasih pemirsa. Kiranya damai sejahtera Tuhan Kristus menyertai kalian semua. Teras Pondok.